kembali lagi di Devika Channel. Oke, jadi kali ini aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih caranya masak si kembang turi ini biar rasanya itu enak dan gak pahit. Kemarin aku bikin story sayur kembang turiku ini. Nah, banyak teman-teman aku yang pada komen gimana sih caranya masak sayur kembang turi biar gak pahit gitu katanya guys. Padahal setiap kali aku nyayur ini tuh sama sekali nggak pahit. Nah, ini nih caranya. Jadi sebelum kita sayur, kita buang si dalamnya ini ya guys. Nah, ini tuh kalau nggak dibuang, ini bikin sayur si kembang turi ini akan terasa pahit. Nah, ini akan aku padu sama si pete guys. Lanjut, ini petenya akan aku kupas dulu. Wah, ternyata ada ulernya guys. Nah, kalau ada yang ulernya seperti ini, nggak usah dipakai, kita buang aja ya guys. Takutnya sayurnya jadi pahit gitu loh guys. Juga pete bagian dalam, kulit bagian dalam maksudnya jangan lupa dibuang juga ya. Karena takutnya itu bisa bikin kembang turinya jadi berasa pahit. Kalau udah selesai semuanya kita siapin, nanti kita akan cuci di kamar mandi estetik, oke? Nah, ini dia. Jadi langsung saja sayur-sayuran ini kita gebruskan ke air satu persatu ya guys, seperti ini. Nah, kalau aku paling suka cuci-cuci itu di air yang mengalir seperti ini biar lebih mudah untuk menggebruskan sayur-sayuran ini satu persatu seperti ini. Dan menurutku hasilnya itu lebih bersih daripada kita menggunakan air yang tidak mengalir gitu guys. Oke, lanjut, ini aku akan iris-iris tipis bumbu-bumbu ini ya. Bawang merahnya kita iris dulu di atas jengkok. Bukan, ini adalah talenan. Talenannya juga terlihat estetik ya guys, tapi tidak apa-apa, ini sangat berguna. Setiap harinya aku gunakan untuk mengiris bumbu-bumbuan ini. Nah, ini udah kita siapin, udah bersih semuanya, tinggal kita masak. Oke, agar sesi memasak ini nggak ribet, bumbu-bumbuan yang kita butuhkan itu sebisa mungkin disiapkan terlebih dahulu di dekat kita ya guys. Jadi ini aku punya minyak goreng untuk menumis, dan ini ada toples buluk, maksudnya ini adalah gula pasir ya guys. Dan ini ada micin, ini ada saus tiram buat micin. Kalau kalian nggak suka dan nggak pernah pakai juga boleh di skip ya, opsional. Nah, ini saus tiram juga kalau kalian tidak suka bisa di skip. Ini garam, lalu tambahkan juga penyedap rasa. Kalau aku pakainya Royco kebalik. Ini maksudnya menggantungnya kebalik ya guys. Kalau kalian nggak biasa pakai penyedap rasa itu juga boleh di skip ya guys. Jadi cukup membuat sayur itu diserampang uyah jedar, udah cukup. Enggak tinggal, ini aku sambil masak nasi. Masak nasinya di kompor ya guys. Pasti kalian mengira aku nggak punya magicom kan? Tunggu, aku bakal kasih lihat ke kalian kalau aku punya magicom. Nah, lihat nih ya, ini emang merek Cina sih, tapi jangan salah, aku juga punya merek Miyako loh. Ini bisa diorder ya di aku. Nah, kok ada tulisannya do not open ya? Ini magicom ini sedang aku gunakan untuk memproses black garlic guys. Jadi aku menggunakan magicom ini selama 30 hari. Nah, ini dia black garlic yang sudah aku berhasil fermentasi selama 30 hari. Hasilnya seperti ini ya guys ya. Ini ready stock, boleh diorder. Kenapa harus order black garlic ya? Karena menurut aku makanan yang sehari-hari kita makan itu pastinya mengandung kolesterol kan ya guys ya. Jadi black garlic ini cocok banget untuk dikonsumsi setiap harinya. Oke, kita lanjut masak masakan tadi itu. Nah, ini jangan lupa siapin wajan yang hitam seperti ini. Kalau wajan kalian gak hitam juga gak apa-apa guys. Ini udah panas, lalu aku kasih minyak goreng.
Masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah kita iris tipis tadi ya guys. Nah ini penting banget kalau kita ingin menumis sayuran itu, pastikan bawang merah dan bawang putihnya itu sampai benar-benar harum seperti ini, sampai kuning kemasan seperti ini ya guys. Baru kemudian kita masukkan cabenya. Ini udah harum ya guys, udah wangi gurih gitu. Baru kita masukkan si turinya ini guys. Kalau kalian mau menumis sayur-sayuran lain juga sama seperti ini ya guys. Yang penting kita tahu cara dan triknya untuk memasak. Pasti sayuran yang kita masak itu akan terasa enak, lezat dan gurih. Nah ini aku udah masukin turi putihnya guys. Aku aduk-aduk gini dulu ya guys. Ini untuk meratakan si bumbu-bumbu tersebut. Lalu nanti agak-agak setengah matang gitu baru aku tambahkan bumbu-bumbu yang lengkap ya guys. Ini aku masukkan garam sedikit aja, lalu aku masukkan saus tiram. Ini juga aku pakainya cuman setengah bungkus aja, cuman dikit aja udah cukup. Terus habis ini kita tambahkan sasak atau micin ya guys. Ini boleh di skip kalau kalian gak suka pakai micin ini guys. Tambahkan gula pasir, lalu aku akan menambahkan roiko yang aku gantung kebalik tadi. Ini juga aku kasihnya dikit aja guys. Jadi kalau kalian masak itu bumbu-bumbunya juga disesuaikan dengan banyak sedikitnya sayuran yang kalian masak gitu guys. Sebelum diangkat jangan lupa dicicipin terlebih dahulu. Karena aku kurang suka sama pete yang terlalu matang, jadi aku masukin petenya terakhiran kayak gini guys. Ini diaduk-aduk sebentar aja, lalu kita matikan kompor, pindahkan ke mangkuk yang estetik seperti ini guys. Nah ini aku buka pintu kemana saja ya untuk bisa melihat jelas penampakan si kembang turi pete ini. Wah ini tuh enak banget loh guys. Ini aku mau lanjut bikin tahu walik. Nah ikutin terus ya videonya biar kalian tahu resep-resep dan bagaimana aja sih caranya bikin tahu walik ini guys. Ini ada tepung terigu, ini aci atau kanji, ini ada penyedap rasa dan garam, lalu ini ada micin ya, dan ini yang paling penting buat aku ya, minyak wijen untuk menghasilkan aroma tahu walik yang enak banget. Dan ini ada 2 siung bawang putih, lalu ini ada muncang atau daun bawang. Nah daun bawangnya ini kita iris tipis-tipis seperti ini ya guys, lalu kita sisihkan, lalu kita siapkan baskom yang sudah meleot seperti ini ya guys. Kalau punya kalian masih bagus itu nggak apa-apa, tidak harus meleot seperti punyaku. Siapkan sendok sulap juga ya guys. Ini adalah sendok yang bisa buat sulap. Sendoknya ini adalah sendok merek Deddy Corbuzier. Maaf bercanda. Nah ini adalah sendok makan yang akan aku gunakan untuk menakar tepungnya. Ini tepung kanji, masukkan 10 sendok penuh tepung kanji seperti ini. Lalu masukkan juga 5 sendok makan tepung terigu seperti ini. Masukkan daun bawang yang udah kita iris-iris tipis tadi ya guys. Masukkan micin, ini aku pakai sedikit banget seperti ini. Aku tambahkan penyedap rasanya juga. Tambahkan garam sedikit. Tambahkan sesame oil atau minyak wijen ini ya guys, sebanyak 1 sendok sulap penuh atau sendok makan ini tadi ya. 2 siung bawang putihnya itu tadi kita haluskan ya guys, karena aku lupa tadi nggak menghaluskannya terlebih dahulu. Kalau udah halus seperti ini kita tambahkan ke bahan adonan tepung tadi ya. Ini kita bisa sambil memasak air biar matang. Masak air biar matang. Ini nanti mau kita pakai buat menyiram adonan tadi itu ya guys. Sembari kita nunggu airnya mendidih, kita bisa siapkan tahunya ini terlebih dahulu. Kita potong-potong. Oh ya, ini aku ngasih tahu ke kalian ya, kalau kita mau bikin tahu walik
Itu pakainya tahu yang kecil seperti ini ya guys. Ini nanti kita belah dua. Tapi kalau yang panjang seperti ini susah. Nggak tahu harus macam mana belahnya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Kalau udah dibelah dua seperti ini, kita keluarkan isinya ya guys. Kita taruh di tempat atau di wadah seperti ini. Nanti ini isinya jangan dibuang ya guys. Kita campurkan ke adonan yang tadi. Nah, ini bisa buat ide jualan ibu-ibu yang hobi jualan makan makanan, goreng-gorengan, ini bisa banget dicoba guys. Keluarkan isinya satu persatu sampai habis ya guys. Ini cara-caranya agak-agak mirip perindapan gitu ya guys. Maaf, tapi ini aku udah cuci tangan bersih kok guys, tenang aja. Ini isian tahunya kita gebruskan ke adonan tepung ini, nanti kita aduk menjadi satu ya guys. Ini ceretnya karena udah rusak, dia nggak bisa berteriak-teriak wah wah gitu, jadi kita harus mengeceknya apakah air yang di dalam ceret ini udah mendidih atau belum. Nah, ini udah mendidih ya guys. Air mendidih ini langsung kita gebruskan ke si tepung-tepung tadi ini guys. Nah, ini baunya wangi banget, bau dari si sesame oil. Aromanya sangat-sangat gurih guys. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Kalau teksturnya sudah seperti ini udah bisa kita gunakan ya guys, nggak perlu terlalu padat. Nah, langsung saja kita siapkan wajan peninggalan nenek moyang kita ini yang warnanya hitam pekat. Jangan lupa serokan dan tong-tong. Ini aku mau pakai minyak goreng bekas goreng tempe kemarin ya guys. Sayang, minyak itu lagi mahal, jadi ini akan aku gunakan untuk menggoreng ulang. Nggak apa-apa ya guys. Kalau dirasa-rasa wajan butut ini sudah terasa panas, tinggal kita gebruskan minyak goreng yang tadi ini ya. Ini aku gebruskan semuanya, tapi aku rasa ini masih kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi minyak gorengnya. Nah, ini tunggu sebentar lagi ya biar minyaknya itu panas. Kalau minyaknya udah panas, kita bisa masukkan tahu walik ini satu persatu ke minyak yang panas tadi ya guys. Ini aku lupa banget nggak ambil video waktu aku masukin tahu waliknya ini ke penggorengan ya guys. Nah, ini hasilnya setelah aku udah masukin tahu waliknya ke minyak panas tadi. Ini udah matang, tinggal aku angkat seperti ini ya guys. Wah, ini sangat-sangat crispy. Kalian boleh coba, ini tuh simple banget, resepnya simple banget, anak-anak juga suka. Jadi ini aku pindahin ke piring seperti ini ya guys, karena ini nanti akan aku tunjukin ke kalian betapa crispy-nya si tahu walik ini. Nanti ini akan aku bawa melalui pintu kemana saja biar dapat pencahayaan yang lebih terang ya guys. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih pintu kemana sajanya selalu tertutup? Jadi aku punya hewan peliharaan yang namanya dinosaurus guys. Jadi kalau pintu ini terbuka, mereka akan berbunyi seperti ini guys. Ini sisa tahu dan adonannya akan aku simpan di rak piring seperti ini guys, karena anak-anakku belum pulang sekolah ya. Jadi ini sisanya nanti bisa digoreng dadakan. Nanti kita goreng setelah anak-anak pulang sekolah sambil bernyanyi, tahu walik digoreng dadakan. Halo. Oke, selamat mencoba resep-resep simpelnya ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.